Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Hakiki dengan NIM 2011100116. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS mata kuliah hukum pidana. Yang pertama, pertanyaannya yaitu yang A, sebutkan macam-macam hukum pidana. Hukum pidana terdapat 4 bagian, yaitu hukum pidana khusus, hukum pidana umum, hukum pidana formil, hukum pidana material. Hukum pidana khusus adalah mempelajari suatu hukum di bidang pidana yang pada umumnya berada ketentuannya diatur di luar KUHP yang berhubungan dengan hukum pidana umum. Nah, yang kedua, hukum pidana umum. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya. Yang ketiga, hukum pidana formil. Hukum pidana formil adalah hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum. Sederhananya, hukum pidana formil mengatur bagaimana negara menyikapi alat perlengkapan untuk melakukan kewajiban untuk menyidik, menjatuhkan, menuntut, dan melaksanakan pidana. Yang ketiga, yang terakhir, hukum pidana material adalah aturan hukum yang memuat tindak pidana, di mana di sini termuat rumusan perbuatan pidana dan memuat syarat dan aturan untuk pelaku pidana. Sumber hukum material inilah yang menentukan isi peraturan hukum yang sifatnya mengikat orang. Yang B, tolong jelaskan tujuan hukum pidana berdasarkan ketiga teori. Teori pertama itu teori mutlak. Artinya, teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan, tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Yang kedua, teori relatif. Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Yang ketiga, teori gabungan. Teori gabungan ini hukuman merupakan satu teori yang bermakna sebuah ancaman hukuman yang lebih dari satu hukuman sebab ada beberapa kejahatan dilakukan oleh pelaku. Pertanyaan yang kedua, kemukakan 3 prinsip dasar yang terkandung dalam asas legalitas. Yang pertama, tiada pidana tanpa undang-undang. Yang kedua, tiada pidana tanpa perbuatan pidana. Yang ketiga, tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dulu ada. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Asas terdiri 4 asas, yaitu asas teritorial, asas personal, asas perlindungan, asas universal. Pertanyaannya itu jelaskan masing-masing asas tersebut. Yang pertama, asas teritorial. Berdasarkan asas ini, perundang-undangan pidana suatu negara berlaku untuk setiap subjek hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah negara yang bersangkutan. Yang kedua, asas nasional atau asas personal. Merupakan ketentuan hukum bagi warga Indonesia yang melakukan tindak pidana kejahatan di luar wilayah Indonesia. Yang ketiga, asas perlindungan atau nasional pasif adalah asas yang memperluas berlakunya ketentuan-ketentuan hukum pidana di Indonesia di luar wilayah Indonesia berdasarkan atas kerugian nasional amat besar yang diakibatkan oleh beberapa kejahatan sehingga siapa saja yang termasuk orang asing yang melakukan di mana saja pantas dihukum oleh pengadilan Indonesia. Itu asas universal yang terakhir. Asas universal merupakan asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Pada intinya, menentukan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja, termasuk orang-orang asing dan yang di luar Indonesia. Itu selanjutnya pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur pertanggungjawaban. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan
tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum. Namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidananya hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Dan yang pertanyaan nomor 5, sebutkan unsur-unsur percobaan dan berikan contohnya dan dasar hukumnya. Unsur-unsur percobaan yang pertama adalah adanya niat melakukan kejahatan. Yang kedua, adanya permulaan kelaksanaan. Yang ketiga, tidak selesai tujuan bukan karena keinginan sendiri. Contohnya itu pencurian. Dasar hukumnya pasal 362 KUHP. Yang kedua contohnya pembakaran rumah. Dasar hukumnya pasal 187 KUHP. Yang ketiga pembunuhan dengan cara makanan mengandung racun. Dasar hukumnya itu pasal 340 KUHP. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.